akan turun dengan cepat berada di Severny, atau justru ada beberapa tim lain yang akan menantang Cloud Slayer di Severny, karena terlihat juga tim Secret Vietnam. Tapi bedanya tim Secret justru menuju ke arah sebelah kanan. Dan bukan Cloud Slayer, tapi Void Donkey ID yang berminat turun di utara. Karena Void Donkey harusnya berada di area Primorse. Mereka sadar diri ada yang empunya Primorse ori, yaitu Vampire. Ya kita tahu ya cerita antara Void dan juga Vampire, Derby V bisa kita katakan. Ini sudah lama muncul sejak Void join ke PMSL. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena pertemuan-pertemuan antara Void Donkey dan juga Vampire itu seringkali kerap kali terjadi. Dan sejauh ini memang kita belum melihat hal tersebut muncul. Mungkin karena juga masih masuk ke group stage hari kedua. Banyak sekali possibility yang bisa terjadi. Namun yang menarik di sini adalah di mana Georgo Paul Alter Ego kayaknya bakal berusaha untuk ke tempat Georgo Paul. Yang kita tahu dari Georgo Paul pun sendiri sudah ada Viking. Di atas mereka masih ada ETN. Tapi yang bakal disorot oleh layar kaca atau para observer kita adalah FaZe Clan terlebih dahulu yang sudah membuka tembakannya menuju ke arah Magna Esports Club. Alter Ego harusnya ada di Lipovka. Lipovka terlalu jauh dan ini adalah pilihan yang realistis untuk mereka ambil. Pilihan yang kedua, second drop mereka, yaitu Gergopol, namun tidak ada di kontainer. Mereka memilih menuju ke area perumahan sampai ke apartemen. Kita menyaksikan rotasi yang dibangun oleh FaZe Clan di awal-awal game kita menuju ke arah dekat Yasna ya harusnya. Nanti akan menuju ke sana. Dan ini adalah tempat yang akan berdekatan dengan para penggawa dari Talon, karena Acul dan juga para pemain Talon tetap ngotot ada di Yasna ya. Sementara Boom tetap mengisi area Rozok. Kita bergeser sedikit ke arah dari MEC atau menuju ke MEC, Magna Esports Club, yang tampil dengan jersey yang berbeda, jersey berwarna kuning biru. Dan satu fakta yang kemarin juga sempat diposting oleh PUBG Mobile Malaysia, yaitu saat MEC lolos menuju ke PMSL saat mereka berada di hashtag yang kedua, ada satu coach kawakan Malaysia yang ada di GH dari MEC, yaitu ada seorang Poki? Bukan Poki player ya? Selcom DJ Lion. Coachnya Selcom DJ Lions. Oh, Mosgoku juga ada di balik layar dari MNC waktu di PMNC. Katanya sih cuma main. Oke. Soalnya itu diposting sama Instagramnya PUBG Mobile Malaysia. Gue nggak salah. Gue ngeliat, terus di situ ada itu si reelsnya Mosgoku juga ada di sana. Bahkan masuk ke interviewnya waktu di official, waktu di live streamnya si PMNC Malaysia gitu. Menarik. Dan Voke memang ada di sana. Iya, Voke memang ada di si MEC. Oh, berarti kemarin itu kan nggak ada Voke kan? Nggak ada Voke, season itu nggak ada kan? Ini baru pindah kan dia kan? Season kemarin adanya Hasbi yang sekarang ada di Glue. Oke, ya karena kan Hasbi kan orang Indonesia juga kan, jadi pulang dulu dia. Dan kalau misalkan kita ngebahas tentang Voke, ini juga menjadi salah satu pemain kuncian Malaysia juga, legend player juga sebetulnya. Udah pernah ada di RSG, pernah ada di Four Rifles, pernah di Yudo Alliance, pernah bermain juga di Creed VIP. Seingat gua, nama julukan buat Voke ini Joki Sea. Dia tuh kayak Jexi waktu itu, ya kan? Tim yang pakai Voke atau tim yang pakai Jexi, itu timnya bakal lolos ke SEA. Karena dulu itu kita tahu bagaimana proses untuk bisa bermain di SEA itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan dari PMSL udah langsung SEA. Nah kalau dulu itu kan ada PMPL lokal atau PMPL ID. Ya, jadi nasional turnamennya tuh ada dulu. Nah sekarang udah langsung ke SEA, jadi udah nggak ada tuh istilah kata joki SEA. Ya mungkin joki global ada. Ya walaupun kalau joki SEA berarti kan yang dari PMNC menuju ke SEA terus-terusan. Dan kembali, Voke juga mengantarkan timnya dari PMNC menuju ke SEA. Masih cukup relate dengan julukan yang memang disematkan kepada dirinya di beberapa waktu ke belakang. Namun Voke belum terlalu banyak terlihat, tapi ini adalah statistik yang itu memukau, datang dari Red Face. Damage dia cukup tinggi, 9 tertinggi yang ada di semua pemain-pemain dari PMSL.
berada di posisi nomor 2 dari timnya, 63 dimiliki oleh Cloud. Mereka akan menyelesaikan match tersisa bagi timnya di minggu pertama hari ini karena Cloud kemarin sudah bermain, sehingga hari ini mereka akan kembali menyelesaikannya dengan Boom juga mengalami hal yang sama. Xavier pun mengalami hal serupa. Kalau sudah sampai ke 80 poin, banyak yang menyebutkan seperti itu, 80 poin akan menjadi cukup safe untuk dia menuju ke babak Super Weekend. Tapi karena memang belum ada patokan di minggu pertamanya seperti apa, karena kita baru ada di minggu pertama, memang menurut saya lebih pasti jika sampai ke hampir 90 atau 100 poin agar memang membuat mereka aman menuju lebih safe menuju ke Super Weekend. Karena kita belum tahu seperti apa gejolaknya nanti yang akan terjadi di minggu kedua. Kalau misalkan kita ngambil patokannya dari PMSL Spring, ya cukup setuju dengan nggak terlalu setuju dengan 80, tapi kalau angka 85 gue setuju. 85, 86 yang hampir ke 90. Jadi kan kalau Sunscreen 90, kata orang-orang 80. Gue tekannya 85, 86 dah. Naik dikit dah. 87. Naik dikit. 88. Toko sebelah 90. Weh, low ball. Coin flip. Gimana coin flip? Head or tail? Tail, Bang. Cengkling. Head. Head. Ya. Gimik. Terlalu banget. Industri. Kan nanggung nih, kan ngekes udah pakai AOT ya kan. Kalau industri, Mbak. Industri, oke. Soalnya emang kejadian di Angel juga banyak industri ya. Memang ya 85 86 cukup menjadi patokan selama ini ya, dengan bagaimana PMSL sudah mulai menggunakan Super Weekend kembali, bahkan terlalu jahat di beberapa season ke belakang yang nantinya ada Super Sunday ya, itu cukup jahat sebenarnya karena mereka dipaksa untuk bermain terus-terusan dengan pressure yang sangat tinggi. Kalau tidak bisa 8 teratas, mereka akan bermain lagi di hari Sabtu. Dan kalau mereka dapat 8, mereka baru akan bisa bermain di hari Minggu. Berarti main terus, dan itu cukup melelahkan, menguras tenaga. Saat ini sistemnya bisa dibilang lebih oke untuk dimainkan karena lebih fair. Walaupun yang nggak lolos akhirnya punya waktu libur agak panjang, yaitu 2 hari. Tapi kabar baiknya buat yang nggak lolos, 2 hari itu akan jadi hari evaluasi, akan jadi hari untuk mereka scaling up skillnya supaya minggu depan bisa lolos. Benar. Dan juga berdasarkan yang udah pembicaraan dari talent-talent overseas juga ya, atau dari luar-luar, mereka tuh bilang sebenarnya Liga Panjang juga menjadi salah satu hal yang cukup oke untuk diterapkan, karena mereka bisa mencoba-coba banyak sekali strategi, banyak sekali line up player yang bisa diacak-acak. Sedikit berbeda dengan saya, yang dimana kita hanya diberikan kesempatan untuk di 12 match saja dari grup stage-nya, lanjut lagi nanti ke babak Super Weekend dengan total 14 sekarang karena sudah ada Smash Rule. Jadi memang kecenderungan jumlah match-nya itu lebih sedikit, lebih pendek untuk setiap tim mainkan. Memang kita nontonnya 18 match, tapi di sini tiba-tiba dari Red Face ditinggalkan begitu saja di area Gunung Gyorgopol. Teman-temannya masih ada di bagian belakang, sepertinya Red Face yang akan terculik pertama kali menjadi First Blood untuk Wix. Red Face adalah pemain yang bertahan paling akhir sendirian di match sebelumnya, karena kita tahu yang lain sudah tumbang 1 melawan 1 dan Red Face yang memenangkannya. Berarti dia adalah pemain terakhir yang bertahan di match nomor 2. Namun untuk match nomor 3 di hari ini agak sedikit berbeda. Red Face justru menjadi pemain pertama yang dihilangkan menuju ke lobby, dan ini akan menjadi PR tersendiri bagi Cloud Slayer yang baru saja mendapatkan win-win chicken dinner, seperti halnya Xavier yang di hari kedua agak berbeda rasanya. Tidak seperti Xavier yang bermain rapi di hari pertama kemarin. Kita melihat Xavier late game dengan 4 pemain. Mereka bisa mendapatkan tengah. Mereka bisa bermain dengan saling backup dan cepat sekali backupnya. Bahkan kalau ada yang knockdown, tidak mudah di end. Tapi sekarang rasanya Xavier terlalu mudah terculik dan terlalu mudah menjadi confirm elimination. So far yang kita lihat dan kita saksikan sudah ada 2 match berturut-turut. Memang mereka dari segi fight-nya nggak terlalu oke ya, nggak terlalu optimal gitu. Jadi banyak yang terculik. Bahkan tadi melawan Mela saja kalah ya pemain-pemainnya. Padahal mereka sudah set up dengan 4 pemain di bagian dalam. Rotasinya udah bagus, tapi untuk fight-nya tidak bagus. Itu kan penyakit yang sering terjadi di tim-tim dengan rotasi yang bisa dibilang fokusnya ke late game aja. Tapi begitu fight mereka agak susah. Tapi Reizak ya, trackingnya on point sekali tadi ya.
Ketika kita lagi yapping, ada replay yang ditunjukkan kenapa Red Face terculik dan kenapa Voin Donkey bisa mendapatkan 2 poin eliminations. Dan sedari tadi juga kita berbicara ngangengong, Voin Donkey diam-diam mereka sudah menyusup ke peringkat 5, walaupun di layar kalian melihat di klasemen ada di peringkat 4 ya. Tapi ini kan angka secara total, karena nanti ujung-ujungnya yang dicari tim yang bisa lolos ke babak Super Weekend itu adalah tim dari peringkat 1 sampai 16 saja. Ya, ini satu hal yang pastinya begitu luar biasa dari Voin Donkey. Tampil dengan stabil kembali mereka dan fight-nya kembali berani ditunjukkan karena season spring kita melihat Voin seperti takut-takutan untuk melakukan sebuah fight. Saat ini mereka sudah kembali menjelma menjadi tim yang mau mencari elimination walaupun memang tidak sebarbar Alter Ego, tidak sebarbar tim-tim yang mencari elim tinggi, tapi Voin Donkey stabil dan mereka bisa mengkombinasikan antara elimination bersama dengan placement. Potato ditopang dengan 3 pemain muda di depan dan Vexy kemarin menjadi MVP of the day. Dia menjadi MVP harian. Sangat tidak diduga sebenarnya karena kemarin Voin tidak mendapatkan WCD, bahkan Voin bukanlah tim yang berada di hashtag 2 untuk hari kemarin, tapi MVP-nya datang dari Vexy karena permainannya yang begitu stabil dan statistik yang begitu memukau. Ya, Voin Donkey kemarin ada di peringkat keempat ya. Malah nggak terlalu tersorot karena mungkin gameplaynya itu nggak meledak gitu loh. Betul. Kayak Glue yang baru masuk ke PMSL tiba-tiba langsung dapetin WWCD. Dan kali ini kita bakal melihat ETN yang baru bermain di PMSLC ya. Seorang Dino Roar bisa mendapatkan seorang Krypton dan Krypton menjadi korban pertama dari Alter Ego Ares. Alter Ego Ares, what happened? Satu persatu pemain-pemainnya sudah diabsen oleh ETN. Kembali kita tahu ETN. ETN ini adalah tim yang strong di awal untuk di early fight. Cenderungan win rate-nya cukup tinggi dan Alpha menjadi last man standing saat ini, tidak membuka gerakan sama sekali. Satu healing kit ada di kantong dari Alpha dan belum digunakan. Dan kita lihat bagaimana dari ETN masih berputar-putar saja. Apakah nanti ETN bakal mencari Alpha atau mereka bakal nunggu Alpha di bagian dalam zona? Ya, lagi-lagi tidak baik sama sekali yang dirasakan oleh Alter Ego. Belum keluar. Alter Ego fight-nya belum terasa, bahkan ya kelihatan Alpha open posisinya terlalu terbuka, mendapatkan satu hiding spot rupa pohon yang begitu besar, tapi pohon besar ini akan didatangi oleh Meula bersama Nuzi, 2 pemain yang sempat berada di The Infinity yang sempat mengalahkan Nova di PMRC saat itu. Dan selesai sudah, Alter Ego pulang tanpa poin lagi 21 ada peringkat Alter Ego, 10 poin adalah total mereka. Lagi dan lagi 3 kali. Kalau di bola again and again. Gitu. Udah 3-0 tuh. Udah 3-0. Bukan again, more and more and more. Oh iya, kenapa again and again? Winter Soldier itu. More and more ada juga orang mah. Kebanyakan nonton Avengers. Bergeser menuju ke arah yang lainnya. Oh, Voke. Ini dia. Kelihatan akhirnya tersorot sedikit. Voke diturunkan dari tim MHC Magna Esport Club. Tim asal Malaysia yang masuk ke PMSL dari PMNC. Mereka berada di hashtag kedua. Tim yang juga berada di MHC. Dan ini adalah bagaimana push yang coba dilakukan oleh para pemain-pemain dari tim SK menuju ke tim Secret Vietnam. Satu pemain dari tim Secret Vietnam terus diincar. Tim Secret baru datang. Ada backup yang dilakukan di sana. Tumbang Doki. Tumbang juga. Silence tidak bertahan. Dan nampaknya tim Secret akan menjadi pemenang dari fight tersebut. Tim Secret dengan amunisi terbarunya ada Zerus dan juga Typhoon. Ini Zerus juga menjadi salah satu pemain komunitas dari Vietnam yang baru naik kelas ya. Bisa kita bilang seperti itu. Dan DK yang menjaga di bagian lower ground bersama dengan Kup RB-nya dijadikan sebuah tameng ataupun shield. Tapi masalahnya dia sudah mulai diputerin kanan kiri depan belakang, semuanya ada orang. Dan tim Secret pun ikut-ikutan si Koi pulang menuju ke arah lobby. Kembali melanjutkannya, Magna Esport Club mendapatkan posisi yang nyaman mereka, mendapatkan area compound, tapi Meula terpisah-pisah. Para pemain Vampire tidak terkoneksi dengan baik. Beruntung Meula bisa memberikan backup, tapi bau-baunya dia sulit untuk bisa mempertahankan posisinya. Kiri kanan, low sekali posisinya. Yang dari sebelah kanan mungkin bisa melakukan tembakan, atau justru dari kiri akan melemparkan granat.
Gua kaget, terheran-heran apa yang terjadi dengan Vampire. Gameplay mereka tidak padu padan seperti main sendiri-sendiri. Dan Vampire hanya menyisakan satu yang terakhir. Bahkan tragis sekali. Dilindas seorang Tony Kurniawan dilindas sama anak baru. Coba bayangin. Ya, saat kita membahas alter ego tidak maksimal, Vampire lebih-lebih. Waduh. Karena alter ego 10, Vampire separohnya dari 10. Baru 5 total poin mereka di 3 match pertama. Walaupun match kali ini belum pulang ya, masih bisa nambah. Tapi dengan satu pemain terakhir, kalaupun nambah maksimal 2 poin atau 3 poin saja. Ya kurang lebih buat nambahnya itu dari eliminations ya. Pasti dari eliminations. Ya syukur-syukur dia bisa selamat sampai ke late game. Tapi kayaknya gue rasa late game-nya bakal susah karena ini zona menuju ke arah bagian utara. Tempatnya open field atau open-open di kanan dari shooting range, kanan bawah lebih tepatnya. Dimana dari layar kaca juga menampilkan new era yang sudah dipulangkan oleh Void Donkey ID. Tapi kejadiannya begitu cepat, tiba-tiba dalam sekejap mata saja. Dan kita bergeser juga menuju ke arah lawan yang baru lagi. Apakah ini akan menjadi korban jiwa dari Void Donkey? Atau enggak, itu dia Potato, Razak sudah mengabsen satu persatu pemain-pemain dari Viking. Sepertinya siapapun yang lewat dari daratan Void bakal langsung dihancurkan. Dan Vikings COD di arah tengah bersamaan dengan The Xavier. The Xavier pun harus kehilangan seorang pemain yaitu Levis dan Nadetinya down. Gimana caranya The Xavier menyelamatkan Nadeti? Disconnected para pemain-pemain dari beberapa tim yang harusnya mudah untuk bisa saling membackup seperti halnya Vampire, seperti halnya Xavier. Mereka memiliki beberapa pemain yang memang kualitasnya di atas rata-rata, namun saat ini seperti terpisah-pisah para penggawa-penggawanya. Dan Void Donkey memanfaatkan situasi dengan 6 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Zona menuju ke utara ini adalah untuk kesekian kalinya terjadi di PMSR Season Summer, karena kemarin kalau tidak salah 2 kali zona menuju ke utara dan Void Donkey selalu mengambil spot yang sama, yaitu spot yang tadi mereka ambil, bangkai pesawat. Ini adalah zona utara ketiga dan mereka tetap mengambil bangkai pesawat. Di bangkai pesawat tersebut banyak poin dikumpulkan oleh Void Donkey karena mereka ngekat rotasi orang-orang yang lewat. Patternnya kebaca sama Void Donkey ID. Dan kita tahu siapa otaknya ya. Potato pastinya yang menjadi otak dan dalang pergerakan dari Void Donkey. Kalau kita lihat tadi tempatnya enak banget. Semua tim yang mau masuk ke dalam zona itu pasti harus ngelewatin Void Donkey. Dan angle-nya dari Void Donkey menuju ke arah tim yang lagi rotasi, itu pasti kena, pasti open, kelihatan. That's why sedari tadi itu 6 poin didapetin, motongin rotasi orang. Dan kali ini, Talon yang ada di bagian titik tengah, seperempat zona dimainkan, The Xavier lebih tengah lagi. The Xavier 2 pemain ya sisaannya berarti. Karena tadi sudah tertabrak oleh Vikings di tengah-tengah. Dan ini dia untuk di area pinggiran zona. Vampire, last man standing, lagi-lagi Swaps. Kita tahu berapa kali, sering banget Swaps ini menjadi last man standing dari Vampire. Dan Swaps hanya berdiam diri saja di bagian hovercraft. Tidak bergerak. Lihat, dia gak gerak sama sekali. Itu Samnen yang ngeliatin, perasaan ada hovercraft deh. Kok gak gerak ya hovercraftnya ya? Itu ada orangnya. Ya, dan itu membuat Samnen sedikit melupakan hovercraft yang tadi sempat dinaiki oleh Swaps. Berdiam saja, sabar sekali. Sabaran yang begitu tinggi levelnya ditunjukkan oleh Swaps. Tidak mudah digoyahkan dengan nafsu yang mungkin mendorongnya. Dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin membuat dia justru melakukan blunder. Tetap berada di dalam kendaraannya, yaitu hovercraft. Kita menuju ke arah yang berbeda, kita menuju ke Yami yang saat ini sedang berupaya untuk cari informasi karena Yami adalah satu-satunya pemain dari Boom Esport yang masuk ke dalam zona. 3 yang lainnya masih ada di luar zona. Yami menjadi investasi dari Boom dan mereka akan berseteru bersama dengan Sam9, 2 tim yang akan segera bertemu. Dekat-dekatan sekali, apalagi dari Sam9 sudah mengutus 2 bagiman, ada Viren dan juga Trexy untuk berputar dia mencari informasi. Dan dari Boom pun sama halnya, ada Ponbit dan juga Okta. Masih belum tegur sapa, tapi harusnya ada informasi yang masuk sih. Ini Dep harusnya kelihatan. Dep sudah memberikan beberapa tembakan, sama halnya juga dengan Semnan yang lain. Tapi Boom sudah regroup di satu titik, yaitu di area gundukan kecil, arah jam 7. Tembakan dari Okta cukup nge-pressure pemain dari Sam9, tapi hati-hati Boom Esports karena sepertinya dari angle yang berlawanan ini ada musuh yang sudah mengintai.
Melepas Frenzy, melepas Flyboy, mendatangkan Misery, mendatangkan Okta. Membuat line up dari Boom saat ini cukup berwarna. Dan mereka berada di posisi yang cukup konsisten untuk lagi-lagi menuju ke late game. Late game bisa dikuasai dengan sempurna oleh Boom. Belum ada tim yang bisa menggoyahkan defensif yang dibangun oleh Boom sejauh ini. Dan mereka kembali memainkan area-area nanggung. Ini adalah area yang mirip dengan apa yang mereka dapatkan tadi. Posisi nanggung, cekungan yang sedikit. Dan itu adalah cekungan malapetaka karena Sam9 dapat satu knock, langsung melakukan push. Ini apa yang coba dilakukan oleh Sam9. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Cloud tadi. Dan fight terjadi besar di sana. Ponbit mengetahui di belakang ada yang membackup. Melakukan tembakan kembali. Ponbit masih sabar dia. Granat disiapkan. Traxi, ada yang datang. Yami membantu rekan-rekannya. Melemparkan granat. Meledak saat lagi. Terlalu jauh granatnya. Masih selamat Ponbit, masih punya kehidupan kedua dan Sam9-nya rata. Selesai sudah untuk Sam9 karena ada Acul. Melihat dari bagian kejauhan, third party Israel mengganggu fight antara Boom dan juga Sam9. 9 tim tersisa masih bertahan. Stage ke-6 bisa kita katakan cukup padat. Area open-open ini. Bahkan Rivoin Donkey ID sepertinya siap sedia dia untuk ngeladenin lawan. Yang dari tadi terus berdekatan. Ada Face Clan di balik smoke. Ada suara-suara tembakan. Taktik ancaman dimainkan. Satu granat dilontarkan. Sama halnya juga dengan Z-Bull siap memasak granat yang cukup matang. Perang granat terjadi, hujan granat terjadi. Tapi belum ada efek samping apapun. Sam9 terinspirasi dengan Cloud. Mereka mendapatkan satu knockdown dan mereka langsung melakukan push. Namun eksekusi yang dilakukan Sam9 memang masih gagal. Dan itu lagi-lagi adalah satu momen yang mungkin akan banyak dibahas oleh netizen di sosial media. Karena sebenarnya hal tersebut cukup jarang terjadi di era-era PUBG Mobile sekarang. Baik lagi muncul dengan satu knockdown langsung dipush oleh 4 orang menuju tempat yang sama. Granat dilemparkan, 2 granat. Yang ketiga, yang keempat akan segera dilontarkan menuju kepada Zuxi. Zuxi bertahan saja dia. Tidak bergeming dia. Dan granat yang kembali terlalu matang. Parajin memikirkan cara yang lain. Tidak kehabisan akal. Dan ada yang datang. Keluk bersama Zuxi. Keluk yang menang. Tiba-tiba datang seperti rudal. Adik Luke, Keluk yang langsung memulangkan close layers dengan instan. Hanya dengan air panas saja. Dan kembali melihat adik Luke di tengah. Parajin di tengah. Parajin nih kepo dia. Dia pengen nyamperin tempat yang ada adik Luke-nya. Tapi dia lupa kalau dia ngepron di sana akan terlihat oleh lawan-lawan yang ada di sekitarannya. Untungnya dari Parajin langsung regroup ke bagian belakang. Sementara adik Luke menjadi last man standing dari Salcom DG Alliance. Mengambil titik tengah. Melemparkan satu granat. Berharap granat tersebut akan connect. Tapi sepertinya tidak. Dan Voin Donkey kembali. Yang sudah mulai menebar terornya. Sama halnya juga dengan The Savior menebar terornya dari bagian dalam zona. Kembali tumbang satu pemain dari Boom, yaitu Yami. Tapi kembali lagi, bisa diselamatkan. Lagi-lagi tebing-tebing yang diambil oleh Boom. Tempat-tempat miring diambil oleh mereka. Karena di awal saat mereka ditabrak atau saat mereka disuntik oleh Talon di match sebelumnya, mereka juga berada di posisi yang cukup miring. Tadi saat mereka fight bersama Sam9, posisinya pun miring. Sekarang lagi-lagi cukup mirip tempat yang diambil oleh Boom. Dan mereka juga kesulitan, kewalahan sebenarnya Boom untuk menghadapi lawan-lawannya. Dan sepertinya dari Boom sudah mulai terabsen satu persatu. Bahkan banyak mata menuju ke arah Boom Esports. Kembali kita melihat ada satu tim yang dipulangkan menuju ke arah bagian lobby. 6 tim tersisa saat ini. Yami melemparkan satu granat cukup jauh sekali dan jauh di Mato. Tapi ternyata adik Luke masih selamat. Dan granat dari adik Luke hampir mengenai Yami. Perang granat satu sama lain. Adik Luke versus Yami. Tapi adik Luke keluar dari mobilnya. Sempat ditembak oleh beberapa peluru. Tapi tidak ada peluru-peluru lain yang connect. Kita melihat dari map reveal. Bagaimana dari Voin Donkey sudah menguasai area zonanya. 3 pemain yang masih ada dan Mastery pun ditangkap oleh Talon. Balik lagi Linux dengan beberapa utility yang dia gunakan. Misery tumbang. Ada satu pemain yang mendapatkannya. Ponbit pun tumbang. Menzi, pemain dari MHC, juga menjadi korban di fight kali ini. Karena stage ke-7 sudah cukup rapat jarak antar tim di area dalam dari zona. Gimana? Adik Luke sedari tadi masih selamat. Walaupun kita tahu jaraknya ya nempel-nempel, dekat-dekat.
Tapi sejauh ini belum ada satupun utilities yang bisa menumbangkan seorang adik Luke atau Keluk. Kita bergeser menuju ke arah Void, Donkey dan juga Talon. Void Donkey, 8 eliminations ada di kantong mereka. Dan hanya menyisakan Vexi serta Potato. Potato memasak satu granat cukup matang menuju ke arah bagian belakang, meledak saja. Tidak ada impact apapun. Tapi ternyata adik Luke berhasil dengan satu granat membasmi satu pemain dari Boom Esports. Tidak banyak hal yang terjadi. Beberapa percobaan hanyalah percobaan sporadis saja. Percobaan yang terjadi sekali saja, namun ternyata percobaan selanjutnya dilakukan oleh Zbull dan memakan korban. FEC tumbang satu pemain mereka. Oke, menjadi investasi yang dikirimkan menuju ke area yang lebih depan lagi. Tapi dua yang lainnya justru memilih melakukan pergerakan, meninggalkan satu main yang sedang knockdown. Amazal menjadi korban. Poke, kelihatan kakinya, telapak kakinya, dan terus ditembak oleh pemain yang sama yaitu Zbull. Voke, apa yang terjadi? Dia seperti bingung, gak tahu mau ngapain. Tidak ada perlawanan dan satu granat meledak depan komuk dari seorang Yoru menuju ke arah seorang Potato. Dan inilah dia, inisiasinya sudah dibuka. Talon akan nge-push menuju ke arah pemain-pemain Void Donkey. Kalau granatnya Vexi kena connect, ini akan menjadi malapetaka. Betul saja connect menuju ke arah seorang Axel. Dan Vexi akan melemparkan granat berikutnya. Itu lagi-lagi connect. Baksonya lezat sekali. Tapi Talon masih punya banyak sekali pemain untuk bisa ngebayarin seorang Vexi. Anak-anak muda yang saat ini mengisi pos-pos di dalam tim Talon justru tampil dengan begitu baik. Mereka terkoneksi dengan sempurna, saling backup. Acul membawa tim ini ke level yang bisa sampai ke late game dan winner chicken dinner menjadi cukup realistis bagi Talon karena mereka merupakan satu-satunya tim dengan 4 pemain aktif saat ini. Yami terus memberikan lemparan granat, memprediksi di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Namun sebelum melempar granat, ada baiknya Yami mengkonsumsi sebuah first aid terlebih dahulu. Dan inilah dia, saatnya Yami untuk mengkonsumsi first aid. Oh tidak, habis first aid-nya. Alasannya Hanya ada bandage saja. Jadi Yami harus mundur ke area yang lebih aman untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu. Talon bermain sabar untuk bisa mengendalikan zona. Mereka punya 4 pemain untuk bisa take control. Dan sembari melihat Acul berputar-putar cari informasi, download information terlebih dahulu untuk segera sebar luaskan menuju ke arah teman-temannya. Linux 40/40 pelurunya. That's why sedari tadi sedikit menahan tembakan dari Talon. Dan kita banyak membahas Talon justru yang memulainya adalah Kim. Dapatkan satu knockdown dan cepat menjadi confirm elimination. Chopper di belakang juga kembali bangkit. Tembakan dilakukan oleh Axel dan pulang sudah. Base clean. Tidak bertahan cukup lama. Mereka berakhir di hashtag 4 dengan 3 elimination saja. Kim yang menjadi bintang di MEC bangkit berdiri. Dia melihat ada pemain-pemain dari Talon tapi dia kewalahan karena terlalu banyak yang harus dihadapi. Sementara itu kita melihat bagaimana Talon bakal langsung nabrak saja pemain terakhir dari MEC. Winner chicken dinner untuk Talon Esports. Soar with Talon. 3 kali berturut-turut Indonesia sang tuan rumah mendapatkan winner chicken dinner, hari yang begitu manis bagi Indonesia.